Hai teman-teman semua, kita sekarang berada di sebuah tempat sejarah, yaitu di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, di samping kiri saya, ini adalah bekas rumah dari Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal oleh Gus Dur. Kita mengenal beliau dengan nama Gus Dur. Nah, Gus Dur dulu setelah menikah dengan Bu Sinta Wahid, pernah tinggal di komplek pesantren Denanyar. Ini adalah rumah beliau waktu beliau tinggal di Denanyar. Beliau dulu tinggal di Denanyar sekitar tahun 70-an, tinggal di Denanyar, dan ini adalah rumahnya beliau sampai saat ini. Ini sudah ditinggal puluhan tahun, tidak ditempati karena beliau pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta menjadi pengurus NU, terus menjadi ketua PBNU, hingga menjadi presiden dan memiliki rumah di Jakarta. Nah, ini adalah bekas rumah beliau. Ini tampak depan rumah dari Gus Dur. Beberapa anak Gus Dur itu lahirnya di Jombang. Nah, Gus Dur dulu waktu tinggal di Jombang, dia juga menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng, juga jadi PP antara Jombang dan Tebu Ireng. Ini berada di komplek pesantren Denanyar, teman-teman. Ini coba kita lihat pondoknya. Ini bukan pondoknya ya, maksudnya rumahnya Gus Dur dulu. Tempat tinggalnya, disinilah tinggalnya Bu Yeni, ya, Mbak Alisa, itu tinggal di sini dulu. Rumahnya, ini rumahnya sudah sangat nggak terawat ya, sangat lama ya. Kita akan mencoba mengikuti ke dalam bagaimana sisa-sisa dari sejarah dari rumah-rumah Gus Dur yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, Gus Dur memang tinggalnya di Denanyar, tidak di Tebu Ireng. Nah, Tebu Ireng itu ditinggal, ada rumah khusus untuk keluarga Bani Wahid, itu ditinggali oleh Gus Solah. Sekarang ada di dekat makamnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, inilah rumahnya Gus Dur. Teman-teman yang melihat video ini, teman-teman bisa mengunjungi rumah ini atau juga bisa mereview atau juga bisa membahas. Silakan nanti di komentarnya bagaimana kisah sederhananya hidup seorang Gus Dur, kesederhanaan Gus Dur walaupun dia presiden, ya tetapi hidupnya tetap sederhana dan sangat diakui oleh orang lain bahwa Gus Dur adalah salah satunya presiden miskin yang ada di Indonesia di antara presiden yang lain. Saya tidak tahu alasannya kenapa rumah ini tidak dirawat lagi atau tidak diurus lagi. Ini nampaknya beliau memang sibuk ya, keluarganya memang sibuk ada di Jakarta. Dan beberapa anaknya yang lain-lain itu juga sudah memiliki rumah. Mbak Yeni sudah memiliki rumah di Jogja, dan lain-lainnya juga sudah memiliki rumah masing-masing. Nah, ini tampak belakang, kita ke belakang. Ini kalau teman-teman melihat, ini adalah tampak belakang dari rumahnya Gus Dur tadi. Tempat tinggalnya Gus Dur dulu, ini tempat belakang. Nah, di belakang tadi yang depan, ini belakang. Nah, di belakangnya ada pohon, pohon besar ya. Jadi serem juga ya ini ya. Ini pohonnya besar banget. Nah, ini kita akan coba masuk ke dalam. Ini kayak uji nyali ya kita ya. Ini rumahnya. Nah, ini adalah bagian belakang, teman-teman. Ini bagian belakang dari rumahnya Gus Dur dulu yang ada di Denanyar. Ini bagian belakangnya. Kita mungkin bisa dilihat bagian belakangnya. Bagian belakang. Ini juga, banyak sarang laba-laba. Sarang laba-laba memang tidak terawat ya rumahnya. Jadi ini lemari salah satu lemari. Ada tikusnya di dalam. Ada tikusnya itu. Ada tikusnya, lu lari. Ada tikusnya. Nah, ini lemarinya masih ada PKB. Masih ada ini ya. Oke, ini bagian belakangnya. Terus ini kamar mandi. Kamar mandinya ini, kamar mandi dari rumahnya. WC-nya masih masih model lama. Di model lama memang di semen itu, dibentuk dari semen. Bukan menggunakan pala angsa ya teman-teman ya. Oke, kita akan ruang yang lain.
gentengnya juga sudah pecah ya. Gentengnya juga ada pecah, plafonsnya juga sudah pada ambruk. Memang tidak dirawat, benar-benar tidak dirawat ini ya. Nah, ini bagian salah satu ruang di sini. Oh, tikusnya banyak banget. Ada tulisan Putra Asakoda. Nah, saya tidak tahu maksudnya apa ini. Putra Asakoda. Saya agak merinding juga. Mungkin bangunan lawas itu ya. Jadi kerasanya agak serem dikit gitu. Padahal ya biasa aja. Nah, ini kita nggak bisa masuk ke sana. Ini sama keluarganya. Nampaknya dibatasi, tidak boleh masuk. Ini ya teman-teman ya, nggak bisa masuk. Tapi sudah luar biasa. Ini ditutupin dengan dengan apa? Seng untuk biar tidak ada yang masuk. Oh, di dalam ini nampaknya gudang. Kalau teman-teman bisa lihat, ini gudang. Ada banyak baju, kain, itu kain bekas. Ada ember. Ya, rumahnya di dalam itu ruangannya tidak begitu banyak, teman-teman. Itu ada sarung yang sampai ke atas. Apa ini tempat tinggalnya tukang becak ya? Soalnya di depan tadi ada becaknya. Di pohonnya besar banget. Nah, ini pohonnya besar banget ya. Itu Gus Dur memang salah satu tokoh yang paling fenomenal yang berasal dari Tebu Ireng dan juga Denanyar. Nah, ayah beliau Kiai Wahid Hasyim itu adalah putra dari pendiri NU, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah keturunan dari Tebu Ireng. Nah, Kiai Wahid Hasyim. Sementara ibunya Gus Dur itu adalah putri dari Mbah Bisri Samsuri, yaitu Denanyar. Nah, jadi Gus Dur tinggal di Denanyar ini karena ibunya Gus Dur itu adalah orang dari Denanyar. Nah, makanya beliau punya rumah di sini, gitu ya. Nampaknya dari keluarga Gus Dur yang cukup lama tinggalnya Gus Dur ya. Wah, ini kamar nampaknya. Ini kamar luar. Nah, Gus Dur salah satu cerita yang disampaikan oleh Kang Maman. Kalau mungkin teman-teman tahu, ada Kang Maman itu seorang catatan, kalau teman-teman bisa pernah melihat Indonesia Lawak Club, di situ ada catatan terakhir. Beliau juga seorang jurnalis, dulu pernah kerja di Kompas. Nah, beliau itu pernah cerita pada suatu hari Gus Dur itu Kang Maman ini wawancara ke Gus Dur. Nah, ketika wawancara itu hari Jumat, Gus Dur ditanya oleh Kang Maman, "Ngapunten Gus, mohon maaf Gus, apakah Gus Dur tidak sholat Jumat?" gitu. "Iya, saya sholat Jumat." "Oh iya," akhirnya sudah. Tapi pas wawancara itu pas posisi sholat Jumat. Ketika sama Kang Maman, katanya udah sholat Jumat. Nah, ketika Kang Maman balik ke kantor, ternyata ada juga temennya dari kantor itu juga mewawancarai Gus Dur. Jadi dalam waktu yang sama, ada selain Kang Maman ini juga ada orang mewawancarai Gus Dur. Dalam waktu yang sama. Dan kesaksiannya ini, orang satunya ini, dia tuh adalah sholat Jumat bersama Gus Dur. Berarti, unik ini. Ini kesaksian seorang Kang Maman ya. Teman-teman bisa cek di YouTube, itu banyak. Dia belum menyampaikan di mana-mana. Kang Maman menyampaikan di mana-mana bahwa Gus Dur kok bisa berada di dalam dua dimensi waktu yang berbeda. Satu, orang itu tadi wawancara, habis itu dia sholat Jumat bareng dengan Gus Dur. Satunya sedang sholat Jumat, melakukan wawancara. Dan dalam arti waktu yang sama, tidak jauh berbeda, kok ada dua Gus Dur gitu. Unik gitu. Makanya Gus Dur nggak luar biasa. Iya, ini ngeri-ngeri juga ini ya. Ini teman-teman ya. Ini tempat sebenarnya luas banget di belakang ini, luas. Luas banget ya di belakang ini. Ini belakangnya luas, tampak luas ya. Tampak luas. Nah, kalau tampak samping, ini rumahnya. Tampak samping, begini rumahnya. Memang tidak terawat ya. Gus Dur itu pernah pinjam uang, berkali-kali pinjam uang sama anaknya. Karena beliau tidak punya uang. Berkali-kali pinjam dengan anaknya. Karena presiden tidak punya uang. Atau mantan presiden ya, mantan presiden. Berarti kan kayak seakan-akan presiden itu jabatan sampingan aja ya. Jabatan sampingan aja. Ini sebuah sikap yang luar biasa. Jadi ucapan Gus Dur sederhana itu
berlaku, kehidupannya memang sederhana, unik, dan tidak gila harta, tidak gila jabatan. Jadi tidak heran ketika keluar dari istana menggunakan celana terus dengan kaos oblong didampingi Mbak Yeni, luar biasa. Memang tokoh yang dari anak-anak Gus Dur yang fokus ke politik, nampaknya lebih paham politik itu Mbak Yeni ya. Ini rumahnya ya, yang tampak samping. Itu beberapa bolong, gentengnya bolong udah ada tumbuh di atas. Ini sebelumnya di sini teman-teman, di sini sebelumnya ini lebih anu lagi ya. Di sini sebelumnya ada pohon ini baru ditebang ini. Di dulu agak lebih anu lagi, lebih banyak pohon dan lebih serem baca. Gitu. Nah ini jalan menuju, ini kalau di sini adalah jalan menuju Madrasah Ibtidaiyah ya. Ini jalan menuju Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif ya, MI Mambaul Ma'arif itu ke sana. Jadi ini jalan menuju MI. Nah, jalan menuju MI. Terus ya itu MI-nya. Jadi kalau teman-teman tahu ini MI, ya alumni Denanyar mungkin tahu ya, alumni Denanyar pernah mondok di Denanyar mungkin tahu. Ini jalannya ke sana sampai ke sini, sampai ke sana lagi. Nah, ini rumahnya, tampak rumah Gus Dur dari jauh. Ada tukang becak di dalam. Apa itu memang ditunggui oleh tukang becak? Saya tidak tahu ya. Apakah memang tukang becak menunggui rumah ini atau ya? Tapi di depan rumahnya ada tukang becak. Nah, di sampingnya ini ada pondok pesantren asrama dari masih keluarga mungkin ya, yaitu pesantren ada Al-Khadijah 2, Al-Khadijah 2 pondok ya. Ini di depan tempat rumahnya Gus Dur ada tukang becak, ada itu sarung, ada kayak gini. Di sini juga tukang becak. Nah mungkin teman-teman ingin melihat, bisa dilihat dari sini. Ya, bisa dilihat sensus penduduk jamaah, tanda masuk jamaah haji Kabupaten Jepara. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ini bagian dalamnya dari sisi sini. Dari sisi sini itu dalamnya, kita nggak biasa masuk. Itu dalamnya dari bekas rumah yang ditinggal Gus Dur. Nah kalau di sini digembok ya, digembok. Ini tampak samping sebelah timurnya dari rumahnya Gus Dur dulu. Jadi rumahnya menghadap ke selatan. Rumahnya menghadap ke selatan, pintu utamanya ada di selatan, tetapi di sebelah timur juga ada pintu samping, ini ya. Ada pintu samping, ini tampaknya pecah, kacanya sudah pecah. Sangat anu ya. Nah, teman-teman, tadi ini yang tadi itu yang ruangan yang sampingnya. Ini sebenarnya ini tanahnya cukup luas ya, strategis sekali. Nah, kalau ada di pinggir pondok, di dekat desa sebelah utaranya Balai Desa Denanyar, sebelah utaranya Balai Desa Denanyar. Terus arus utama, ini juga arus utama ke makamnya Mbak Bisri, kakeknya Gus Dur. Mbak Bisri juga alumni dari pesantren Tubuh Ireng, murid kesayangannya dari Mbah Hasyim Asy'ari bersama Mbah Wahab. Mereka gerilya kemana-mana. Jadi seperti Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah tokoh intelektualnya, yang strateginya bagaimana mendoakan itu adalah Mbah Hasyim, tapi yang di lapangan, yang gerilya kemana-mana itu adalah Mbah Wahab, Mbah Bisri. Mereka yang mengakomodasi ya, menemukan silaturahim ke alumni-alumni Tubuh Ireng, ke tokoh-tokoh ulama Tubuh Ireng, sehingga NU bisa besar sekarang. Jadi makanya tidak heran saat itu Mbah Wahab dan Mbah Bisri adalah dua tokoh yang paling dikenal oleh daerah yang NU, karena mereka ini adalah kiriman dari Mbah Hasyim atau utusan Mbah Hasyim ke daerah bagaimana daerah menemui alumni Tubuh Ireng. Alumni Tubuh Ireng menurut catatan Jepang pada tahun 1945 itu aja sudah ada 25.000 yang tersebar di seluruhnya. Ini begitu kuat ya. Nah, kita bagaimana kekuatan dari alumni Tubuh Ireng ini membangun NU, membangun Islam
Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah, dan lain-lainnya. Nah, tokoh dari keturunan zuriyahnya Mbah Hasyim Asy'ari yang menonjol di PBNU itu ada Kiai Wahid Hasyim, ya. Ada Gus Dur sendiri yang menggantikan Kiai Idham Khalid, yang sudah berapa periode digantikan oleh Gus Dur. Habis itu ada ketuanya lagi, tetapi lebih fenomenalnya di Komnas HAM, ada Gus Solah, pengasuh Tubuh Ireng juga beliau, pengasuh Tubuh Ireng dari 2006 sampai 2020 kemarin ya, 20 kemarin beliau wafat. Gus Dur tidak pernah menjadi pengasuh Tubuh Ireng, tapi pernah menjadi pengurus Tubuh Ireng. Beliau juga waktu tinggal di sini, beliau juga mengajar di Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, jadi pernah mengajar di Universitas Hasyim Asy'ari dulu, dan salah satu kelas yang paling favorit yang diajarkan atau paling favorit yang disukai oleh mahasiswa Tubuh Ireng saat itu adalah kelasnya Gus Dur, karena Gus Dur sangat terbuka. Dulu Unhas atau dulu Unhas ini berapa kali ganti nama ya. Ada pernah Universitas Hasyim Asy'ari, terus institut, ada IKH, ganti dengan IKH, terus kembali lagi ke Unhas. Nah, saat itu dulu kelasnya Gus Dur itu ada yang kelasnya di Tubuh Ireng, ada juga di Denanyar, karena kampus jauhnya Tubuh Ireng dulu, kampus jauhnya Unhas itu ada di Denanyar dulu, pernah punya kampus jauh. Nah, saat ini Denanyar memiliki perguruan tinggi Mahat Ali yang fokus kepada fikih politik ya, politik itu. Nah, ini adalah gambaran dari suasana. Biasanya di timurnya rumahnya Gus Dur ini, bekas rumahnya Gus Dur, penuh dengan rombong-rombong untuk jualan itu ya, martabak dan lain-lainnya. Pohonnya tetap kayak gini. Nah, ini menggambarkan bahwa kehidupan Gus Dur, seorang tokoh yang fenomenal, dari dulu sampai saat ini memang sudah sederhana, tidak mewah-mewah dan tidak lain-lainnya. Kita lihat aja rumahnya juga biasa, kayak umumnya rumah warga sipil yang lain, sama dengan rumah warga-warga yang lain di sini. Meskipun beliau adalah cucu dari tokoh besar Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Bisri Samsuri, dua tokoh besar di Jombang. Nah, bahkan nama jalan ini aja, di depan ini aja nama jalannya kayak Bisri Samsuri, kayak gitu. Itu beberapa hal yang kenapa kita perlu mereview ini, karena kalau kita mencintai seorang tokoh, kalau kita memahami seorang tokoh, akan lebih utuh, lebih paham ketika kita memahami dari mulai beliau sebelum terkenal, sudah menjadi terkenal. Ketika mereka sama, tidak ada perubahan, berarti tokoh itu luar biasa sikapnya. Nah, Gus Dur sudah sederhana dari sebelum menjadi dikenal orang banyak. Dulu memang dikenal di pesantren, tapi sebelum dikenal oleh menjadi tokoh ketua PBNU, menjadi presiden. Jadi memang dulu dari awalnya sampai saat ini, kalau teman-teman datang ke rumahnya Gus Dur yang di Jakarta, itu tetap sederhana. Ini berarti tokohnya utuh, sederhana sebelum terkenal, populer, sederhana ketika populer, dan sederhana pasca populer. Berarti tokohnya hebat, karakternya kuat. Ini harus kita pelajari oleh generasi muda, khususnya juga pemimpin masa depan Indonesia. Mudah-mudahan terinspirasi dari apa merekam sejarah Gus Dur. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh bagaimana keinginan Gus Dur di dalam memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, toleransi, harmonisasi. Mudah-mudahan kita semangat keislaman, bukan semangat untuk menghakimi, tetapi semangat untuk kolaborasi.